Cina itu merupakan top 5 negara dengan bahasa terbanyak di bumi. Yes. Di Cina ada sekitar 300-an bahasa dan juga ribuan dialek yang beda-beda. Beda daerah bisa beda bahasa. Contoh nih ya, di Beijing di kota utara itu menggunakan bahasa Mandarin. Mandarinnya dialek Beijing, sebutnya Putonghua. Kalau di Guangzhou di kota selatan, mereka itu dulunya menggunakan Kanton. Nah, Kanton sama Mandarin ini merupakan bahasa yang bisa dibilang benar-benar berbeda. Gue ini kebetulan merupakan lulusan sastra Cina UI dan bahasa Cina gue ini bisa dibilang intermediate lah. Level HSK gue itu sekarang HSK 4, dulu tuh HSK 5, lebih pintar dulu. Nah, Mandarin yang gue pelajari tentu saja adalah Mandarin yang resmi, Mandarin Beijing, Putonghua. Sebagai orang yang bisa bahasa Mandarin, kalau gue harus disuruh pergi ke Hong Kong untuk ngomong sama mereka menggunakan bahasa Kanton, tentu gue gak akan bisa. Sediverse itulah bahasa Cina. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini orang Padang ketemu orang Jawa ngomong yang masih bisa denger. Masih banyak kemiripan-kemiripannya. Bahkan ya kalau gue pergi ke Taiwan, Taiwan itu meskipun bukan Cina, tapi Taiwan itu menggunakan Mandarin juga. Cuma Mandarinnya berbeda dengan Mandarin di Beijing. Kalau gue ke Taiwan, gue pasti gak bisa baca. Itu udah pasti tuh. Karena penulisannya beda-beda. Kalau di Taiwan lebih ke Hanse klasik, kalau di Beijing Hanse udah modern. Ngedengerin mungkin masih bisa, tapi gak akan smooth lah. Jadi sesama bahasa Mandarin pun tuh beda-beda, bayangin. Makanya gak heran kalau menurut Foreign Service Institute nih ya, dia nyebutin bahwa bahasa Mandarin adalah bahasa yang tersulit di dunia. Dan ini baru bahasa Mandarinnya, belum bahasa-bahasa daerahnya seperti bahasa Uighur, bahasa Mongol, di Tibet ada Tibetan, di area sebelah timur ada bahasa Shanghainese contohnya, di selatan tadi ngomongin Kantonis, lebih selatan lagi itu bahasa-bahasa dari Hmong-Mien, bahasa-bahasa Asia Tenggara, beda lagi tuh. Kalau bahasa-bahasa di Indonesia bisa dibilang majority itu merupakan rumpun bahasa Austronesia, grammarnya mirip-mirip, itu kenapa gak heran. Jawa ketemu Padang bisa ngomong, ketemu Kalimantan bisa ngomong, grammarnya sama, satu rumpun. Cina enggak, di Cina itu ada roots yang Sino-Tibetan, bahasa Turki, bahasa Tibetik, bahasa Mongolik, tadi gue sebut bahasa Hmong-Mien, itu semuanya beda hurufnya, beda grammarnya, pusing jadinya. Nah itu kenapa akhirnya pemerintah Cina menjadikan bahasa sebagai agenda utama untuk nation building. Karena tanpa kemampuan berkomunikasi antar sesama warga, ya maka persatuan akan sulit. Ada istilah namanya language war. Bagaimana pemerintah Cina nge-push Mandarin Putonghua menjadi bahasa resmi di seluruh Cina. Dan yang paling hot adalah Putonghua versus Kantonis. Yo, nama gue Faris Gamal dan 2029 gue dan tim akan maju di Depok. Tapi itu topik di lain waktu. Sekarang kita bahas dulu negara favorit gue, Tiongkok. Ada apa dengan Hong Kong? Kenapa Hong Kong terkesan bersitegang dengan Beijing? Pada tahun 2014 nih ada yang namanya Umbrella Movement. Ini merupakan protes berhari-hari masyarakat Hong Kong ke Cina. Ada satu malam di mana satu area itu didudukin sama 100.000 orang, bayangin. Dan selama berhari-hari Umbrella Movement tersebut bisa dibilang hampir 20% warga Hong Kong itu ikutan. Itu banyak banget. Secara persentase itu tingginya luar biasa. Kalau secara jumlah mungkin ya hanya kalah dengan demo-demo ikonik seperti 212 lah. Kalau itu kan katanya 10 juta orang, entah bener apa kagak. Di sini kita nggak akan bahas sejarah bagaimana Hong Kong kembali ke pelukan Cina. Gua yakin lo sudah sering denger tentang topik tersebut. Itu kita skip aja. Kita langsung ke bagian dagingnya aja. Simpelnya nih ya, Hong Kong itu merupakan daerah otonomi super khusus di Cina. Segala sesuatu yang domestik itu diurusi oleh pemerintah Hong Kong. Tapi semua yang luar negeri itu diurusi sama pemerintah Cina. Masalah pertahanan militer, masalah diplomasi, itu semua Beijing yang pegang. Tapi ya domestik semua diurus sendiri. Ya simpelnya tentu Beijing pasti senang lah karena Hong Kong ini kan sekarang sudah kembali ke tanah airnya. Tapi ada satu hal yang Beijing itu paling gergetan sama Hong Kong, yaitu merupakan sense of identity mereka. Orang Hong Kong itu bangga banget sama identitas mereka. Bahasa mereka Kantonis, media mereka bebas, hukum mereka berbasiskan common law Inggris, internet mereka nggak disensor kayak di mainland, dan selama puluhan tahun orang Hong Kong itu hidup dengan mindset, oke, sekarang kami bagian dari Cina. Tansa woken nipu yang. Tapi kita nggak sama. Kata orang Hong Kong begitu. Bahkan banyak orang yang lebih ekstrim. Mereka bilang, wah pusat cungkuran. Kita bukan orang Cina. Wah sesiangkangran. Kita ini orang Hong Kong. Hong Kong ini beda sama Cina. Itu ekstrim tuh. Wah itu kalau Beijing denger yang kayak begitu, Beijing pasti kesel banget. Cina itu nggak pernah klop sama daerah-daerah yang punya identitas terlalu kuat. Cina nggak suka. Nah masalahnya nih ya dari sudut pandang Beijing itu nggak pernah suka kalau ada daerah yang kuat banget identitas lokalnya. Apapun yang berpotensi bikin loyalitas warga terbelah, itu langsung masuk radar keamanan nasional mereka. Which is ya menurut gue sah-sah aja. Ya Cina nggak akan mungkin jadi sehebat sekarang kalau mereka nggak punya yang namanya agenda persatuan. Ya itu fakta yang nggak bisa dibantah ya. Mau lu profesor S3, S4, S mambu sekalipun, lu pasti akan setuju kalau mereka nggak punya agenda persatuan seperti macam yang mereka punya sekarang. Ya tentu mereka nggak akan sehebat ini. Ya tadi kan gue bilang Hong Kong ini merupakan daerah otonomi super khusus. One country with China tapi different system. Nah itu sementara ini, tapi Beijing itu kan punya target 2047 Hong Kong itu akan sepenuhnya menjadi bagian dari China. Ya ini kan merupakan transisi 50 tahun sejak tahun 97 nih. Tahun 97 Hong Kong kembali ke China. Nah di situ merupakan masa transisinya. 2047 Hong Kong akan full sepenuhnya menjadi China. Resminya 2047, tapi tentu kan dari sekarang
Beijing ini udah mulai pemanasan. Mereka mulai dari sekarang, mereka masuk ke kurikulum sekolah. Salah satunya nih ya, Beijing itu berusaha menjadikan Mandarin sebagai bahasa resmi. Jadi nggak lagi Kantonis, tapi diusahakan ya harusnya sekolah itu kayaknya pakai Mandarin. Nah disinilah mulai retak chemistry antara orang Hong Kong sama orang mainland. Gua kalau ngomongnya ketuker-tuker nih, ngomong Beijing, Cina, mainland ya basically sama aja lah. Basically ya Beijing itu PKC, mainland itu ya Cina daratan ya. Jadi kalau ketuker-tuker mohon maaf. Ya tadi kan gue bilang orang Hong Kong ini bangga banget dengan kekantonannya. Mereka ini kalau nonton film, nontonnya ya film-film kanton, Stephen Chow, lu kalau tahu Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer itu film-film kanton itu. Kalau film bahasa Mandarin itu contohnya film-film Jet Li, Meteor Garden tuh film Taiwan tuh, drama Taiwan bahasanya bahasa Mandarin. Nah emang apa gunanya pemerintah Cina nge-push bahasa Mandarin dijadikan sebagai bahasa utama? Apa gunanya? Kan cuma bahasa doang sebenarnya. Nah kenapa harus Mandarin? Kenapa bukan yang lain? Karena Mandarin itu merupakan bahasa majority etnis terbesar di Tiongkok. Etnis Han Chinese itu merupakan etnis terbesar di Cina. Etnis Han itu populasinya 1,4 miliar orang. Sekitar 90% warga Cina ya orang Han. Bahkan orang Han ini bisa dibilang 17% populasi manusia di seluruh bumi, bayangin tuh. Jadi dari sisi nation building ini merupakan golden ticket. Nah terus apa pentingnya bahasa ini dipakai juga sama etnis lain di Cina selain etnis Han? Ada etnis Xinjiang, Tibet, Guangxi, Inner Mongolia sampai Yunan. Kenapa mereka harus pakai bahasa Mandarin juga? Simpelnya adalah begini, bahasa yang sama dengan identitas yang seragam. Sama dengan juga negara akan lebih gampang diurus. Dari kacamata pemerintah Cina, unifikasi bahasa adalah cara untuk mengurangi potensi konflik antar etnis. Gak cuma itu doang, tapi juga memperkuat nasionalisme, memudahkan administrasi negara, sampai yang paling penting nih ya, menjaga loyalty politik. Lo bayangin nih, kalau kita ngomongin administrasi negara, kalau di setiap daerah itu beda-beda bahasanya, yang hurufnya itu bahkan beda-beda juga. Lo bayangin seribet apa ngurusin administrasi di Xinjiang, di Tibet, di Beijing, ribet banget. Itu kenapa harus diseragamkan. Dan secara geopolitik yang namanya agenda nation building ini bukan Cina doang yang kayak begini, bukan. Banyak negara-negara barat ya begini cara mainnya. Sekarang bayangin kalau seandainya Cina nggak melakukan nation building dengan bahasa seperti ini, kita akan melihat Cina ini seperti negara-negara Afrika yang sub-Sahara tuh, negara-negara Afrika yang di bawah gurun Sahara. Itu merupakan negara-negara Afrika yang bisa dibilang sebenarnya nggak punya bahasa ofisial yang kuat-kuat amat. Di Afrika sub-Sahara itu ya mereka itu punya ratusan bahasa lokal, identitas etnis yang kuat-kuat banget. Gak ada satu bahasa nasional yang dipush menjadi satu ofisial resmi, gak ada. Akhirnya setiap orang ini ngomongnya beda-beda. Dan bayangin dialek-dialek Afrika itu luas banget. Maka jangan heran kelompok-kelompok di Afrika itu berantem mulu. Bukan antar negara tapi antar suku berantem. Dan memang nih ya secara neuroscience, ilmu otak, kalau kita ketemu orang yang sama dengan kita akan cenderung lebih adem dengan dia. Ini bukan fakta bigot atau nggak bigot, enggak, emang begitu. Kenapa di Indonesia yang menang orang Jawa terus presidennya? Ya karena yang milih majority orang Jawa. Itu fakta neuroscience, bukan fakta bigotry, bukan. Jadi kalau negara Cina terlalu ragam bahasanya, ya akan susah buat bikin integrasi nasional. Gak bisa. Ya kalau negara Cina itu gesekan sosialnya besar, ya lupakan aja lah. Cina gak bakal jadi monster perekonomian dunia kayak sekarang. Banyak akademisi yang bilang language fragmentation reduces states capacity. Ya artinya semakin ragam bahasanya bakal semakin nyusahin negara lah. Ya coba aja lo bandingin dengan negara-negara yang bahasanya itu satu doang. Contoh kayak Jepang nih ya. Jepang ini merupakan negara yang solidnya luar biasa. Bahasanya tunggal, identitas nasionalnya juga solid. Ya kita tahu lah Jepang ini kan ada suku Ainu juga. Tapi itu kan merupakan suku yang minoritas, dan sekarang pun mereka juga udah pakai bahasa Jepang juga. Lu tahu Prancis itu disebut sebagai bangsa Prancis. Istilah baru itu. Orang nyebut ada istilah bangsa Prancis baru di abad ke-19. Sebelum itu nggak ada. Di TikTok tuh ya banyak banget cewek-cewek yang suka nangisin Marie Antoinette. Dia itu merupakan ratu Prancis di abad ke-18. Iya, dia merupakan ratu Prancis, tapi sebenarnya zaman dulu itu belum ada istilah bangsa Prancis. Karena Prancis yang dulu itu disebut Prancis hanya sebagai de jure aja. De jure wilayah ya ada Prancis, tapi secara de facto nggak ada bangsa Prancis. Bahasa mereka beda-beda. Orang-orang Prancis Utara di Paris itu berbeda bahasa dengan orang-orang di Prancis Selatan seperti Marseille, Toulouse. Mereka beda bahasa, beda dialek, budaya mereka beda, identitas mereka beda. Negara segede Prancis ya mereka dulu udah nyatu. Lagi-lagi gue bilang de jurenya, de facto tidak. Bahasa beneran beda. Kalau ngomongin teknis linguistiknya nih ya, Prancis Utara itu mereka pakai rumpun bahasa disebutnya langue de île. Itu merupakan cikal bakal bahasa Prancis modern. Sementara di Prancis Selatan kayak di Marseille dan di Toulouse, mereka itu pakai rumpun bahasa langue de oc, bahasa
Occitan. Yang secara linguistik nih ya, beda grammar, beda kosakata, beda fonologi, strukturnya beda. Orang Marseille sama orang Paris belum tentu bisa ngomong di abad 17, belum tentu bisa ngobrol. Sama kayak sekarang orang Mandarin sama orang Kantonis, karena emang beda bahasa gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dipush tuh untuk dijadikan satu bahasa resmi di Perancis. Dan yang dipakai merupakan bahasa Perancis Utara, bahasa kekuasaannya. Jadi istilah bangsa Perancis itu belum benar-benar ada sampai akhirnya ada unifikasi bahasa. Kapan? Setelah Revolusi Perancis. Jadi zamannya Marie Antoinette itu dipenggal dan orang-orang TikTok pada nangisin dia, gak ada bangsa Perancis. Setelah Revolusi Perancis ada namanya kebijakan bahasa tuh di abad ke-19. Kebijakan ini tuh diinisiasi oleh Bapak Unifikasi Bahasa Perancis, namanya Abbé de Grégoire. Dia tuh bilang pada abad 18 nih, 40% warga Perancis tidak bisa bahasa Perancis sama sekali. Jangan lupa, sama sekali tuh. Dan akhirnya pemerintah Perancis sadar kalau bahasa tidak diseragamkan, negara tidak akan pernah solid. Muncullah tuh program besar-besaran pendidikan publik pakai bahasa Perancis. Akhirnya mulai tuh dilarang bahasa-bahasa daerah, di sekolah mulai dilarang. Ada bahasa Occitan, ada bahasa Breton, Alsatian, bahasa Basque. Lu pasti pernah dengar kan? Basque tuh, Basque tulisannya. Itu merupakan bagian di Perancis yang letaknya itu di selatan sebelah kiri. Hampir-hampir nempel dengan Bilbao di Spanyol. Iya, Bilbao di Spanyol itu Athletic Bilbao itu merupakan negara Basque. Bahasanya itu ya bahasa Basque, bukan bahasa Spanyol. Nah itulah yang disebut sebagai agenda linguistic nation building. Ya ini exactly yang dipakai sama logika pemerintah Cina sekarang. Jadi kalau dari kacamata Beijing, unifikasi bahasa itu bukan kontrol semata tapi pondasi negara modern. Tanpa Putonghua sebagai bahasa ofisial, Cina itu akan lebih seperti Uni Eropa. Ya bisa dibilang satu wilayah iya, tapi bukan satu bangsa. Karena yang namanya nyatu di peta itu belum tentu satu di hati. Dan jangan lupa Amerika pun dulu melakukan hal seperti ini. Amerika itu sebelum abad ke-20 mereka sangat gencar melakukan namanya gerakan Americanization. Lu kira Amerika itu negaranya Inggris? Bukan, Amerika itu negaranya gabung-gabungan tuh. Ada koloni Prancis, koloni Spanyol, segala macem. Tapi akhirnya apa? Akhirnya kan yang dipakai bahasa Inggris. Contoh di Louisiana tuh ya. Daerah Louisiana itu dulu pakainya pakai bahasa Prancis. Disebutnya bahasa Cajun French tuh itu. Akhirnya digeser untuk semuanya pakai standar American English. Dipaksa di sekolahnya. Louisiana itu dulunya diokupasi sama orang-orang Prancis. Kalau lu main game Red Dead Redemption nih ya, lu tahu namanya kota Saint-Denis. Saint-Denis itu merupakan kota yang terinspirasi dari Louisiana. Bisa dibilang Louisiana, New Orleans. Kota-kota okupasi Prancis lah. Di dalam game RDR juga itu mayornya Saint-Denis namanya Henry Lemieux. Itu orang Prancis. Lu kalau main di Saint-Denis lu akan ketemu karakter-karakter yang Prancis-Prancis banget. Ada NPC di RDR tuh ya di Saint-Denis namanya Charles Chatenay. Itu orang Prancis juga. Dan akhirnya apa? Akhirnya sekarang semuanya dipaksa pakai standar American English. Jadi negara barat jangan so jadi malaikat karena negara barat juga melakukan hal yang sama dengan Beijing sekarang. Nah setelah Hong Kong kembali ke Cina pada tahun 97, pemerintah setempat itu sebenarnya masih ngasih ruang bebas tuh. Sekolah dibolehin untuk memilih bahasa pengantarnya. Boleh pilih Inggris, boleh pilih Kantonis. Tapi masuk ke tahun 2008 arahnya mulai berubah. Lembaga edukasi di Hong Kong itu mulai mendorong sekolah dasar dan sekolah menengah untuk memakai bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tahun 2008 tuh bertepatan dengan apa? Olimpiade. Itu pemerintah Hong Kongnya pun sampai menggelontorkan uang 200 juta dolar Hong Kong untuk agenda menjadikan Putonghua sebagai bahasa di Hong Kong. Dan yang gak heran juga kenapa akhirnya penggunaan Mandarin itu disasarnya ke pendidikan sekolah dasar dulu karena emang ini kan tujuannya jangka panjang untuk 2047. Jadi ya kalau mau mulai ya startnya from the bottom, from sekolah dasar, sekolah menengah ya disitulah. Ya reaksi warga Hong Kong akhirnya campur aduk lah. Banyak yang marah, banyak yang gak setuju. Mereka tuh berpikir kenapa sampai segitunya untuk menggeser bahasa ibu mereka gitu. Tapi ya ketika Beijing itu ngedorong Mandarin dipakai jadi bahasa resmi pendidikan di sana, itu sebenarnya bukan karena Beijing benci Kantonis, enggak ada urusannya. Beijing nggak benci sama Kantonis, bahasa Uighur, bahasa Turkic segala nggak ada urusan. Yang ujung-ujung yang sebenarnya Beijing peduli adalah bagaimana perekonomian bisa menggeliat. Ya udah begitu aja. Cina ini bisa dibilang sebagai negara yang dia bukan komunis, dia bukan kapitalis, dia ini utilitarian, pragmatis. Apa yang bagus buat perekonomian ya itu yang dikejar gitu aja. Ya Cina cuma ingin memastikan bagaimana nanti 2047 transisinya itu smooth, gak ada potensi konflik atau jangan sampai akhirnya batal malah. Dan jangan lupa saat orang Hong Kong pakai bahasa Mandarin itu yang untung bukan Beijing doang tapi sama-sama untung. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget orang Hong Kong yang kerjanya itu kerja di mainland. Mereka tinggal di Hong Kong tapi kerja di Shenzhen. Banyak Shenzhen ya pakainya pakai bahasa Mandarin. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan Beijing yang buka kantor di Hong Kong. Begitupun sebaliknya.
Jadi kalau bahasa mereka sama ya secara logika itu menguntungkan kedua belah pihak. Tapi memang seakan-akan itu berusaha menghilangkan budaya asli. Ya intinya kalau dibandingin sama Indonesia nih, Indonesia ini sangat beruntung. Kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan kalaupun gak ada bahasa Indonesia, sebenarnya kita pun ya gak akan kayak Cina juga. Karena kan tadi gue bilang, rumpun bahasa kita itu rumpun bahasa Austronesia. Itu majoritinya. So kita gak akan kesulitan ngomong antar daerah. Karena grammarnya sama, vocabulary-nya mirip-mirip. Jadi ya gak akan ribet kayak di Cina sana. Ya tentu tiap orang beda-beda ya. Ada yang anggap nilai budaya itu penting, ada yang anggap identitas itu penting, ada yang anggap nilai leluhur itu penting. Bang, yang namanya budaya itu sakral banget, harus dilestarikan apapun alasannya. Ya boleh, banyak yang berpendapat seperti demikian. Tapi kalau gue jujur, bagi gue itu semua hanya gimmick. Ya gimmick yang gak penting-penting amat. Kalau bagus untuk narasi persatuan ya pertahankan. Tapi kalau malah jadi beban, ya buang aja. Kalau menghambat perekonomian gimana? Buang aja. Kalau buat gue nggak ada yang sakral. Karena yang paling penting adalah bagaimana kehidupan sekarang dan masa depan. Masa lalu penting nggak? Masa lalu penting sebagai narasi. Tapi tetap semuanya itu yang paling penting buat sekarang kan gitu. Tapi itu kan pendapat gua. Opini kita boleh beda nggak apa-apa. Kalau gua ya gua lebih condong sebagai utilitarian. Gua akan pragmatis, mana yang penting bagus untuk perekonomian ya itu sah-sah aja. Dan Beijing ini kan juga sebenarnya hanya memaksakan bahasa. Bukan nggak mau dari nyawa orang, bukan. Mereka maksa bahasa. Ya buat gue sah-sah aja. Dan lagi-lagi tanpa pemaksaan bahasa tersebut, Beijing gak bakal bisa jadi kayak sekarang. Ya coba aja lu bandingin bagaimana kepemimpinan PKC sejak era Deng Xiaoping sampai sekarang dibandingkan dengan kepemimpinan penuh gimmick di negara-negara madesu. Ada negara yang mabok sopan santun, ada negara yang mabok gimmick. Nah, bandingkan dengan PKC di era modern. Oke, terima kasih udah nonton sampai habis. Sekarang channel ini gue rubah namanya menjadi Faris Gamal. Kenapa? Supaya nanti 2029 kalau orang mau nyoblos gue nih, lu mau nyoblos gue seandainya lu cocok sama gue nih, lu gak bingung. Karena kalau namanya Gamal doang, takutnya begitu lu mau nyoblos, dicari mana tuh? Gamal gak nongol. Karena nama gue itu Faris Egya Gamal, bukan Gamal depannya. Ya makanya dari sekarang gue rubah nama gue nih di channel ini biar orang kebiasa lah. Dan sebagai lulusan studi Cina di UI, ya jangan heran kalau gue punya bias ke Cina. Punya bias gak apa-apa. Lu punya opini beda sama gue, ya gak apa-apa juga. 15 tahun lalu gue pilih untuk kuliah sastra Cina. Kenapa? Karena gue yakin di masa depannya, masa sekarang ini, Cina itu bakal jadi negara superpower. Dan ya lu bisa lihat sekarang kan. Dan faktanya sekarang nih yang namanya Gen Z dan milenial di seluruh dunia, mereka itu lebih punya sentimen positif ke Cina dibandingkan ke negara-negara barat. Jadi dunia sudah berubah nih. Kalau dulu orang sentimen negatif banget ke Cina, sekarang berubah. Orang-orang muda mereka lebih suka ke Cina dibandingkan ke Amerika. Ya gua pun juga demikian. Gue kagum bagaimana Cina itu meninggalkan kegimikan Mao Zedong dan beralih menjadi negara yang taktis gitu. Dan akhirnya luar biasa. Ya gue yakin sebagian dari kita juga banyak yang berpikir bahwa Indonesia ini merupakan negara yang terlalu banyak gimmicknya gitu. Terlalu banyak orang-orang yang seakan punya ideologi padahal isi pikirannya itu cuma retorika yang gak ada gunanya gitu. Yang ngomongin retorika kebangsaan itu penting. Kata siapa gak penting? Penting. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan teknokratis yang konkret, sekedar ngomongin kebangsaan apa gunanya? Ujung-ujungnya Anda hanya akan menjadi komisaris penyefong dan juga menjadi menteri-menteri yang tidak punya guna gitu loh. Nah, gak ada gunanya. Menurut gue sudah saatnya nih kita itu menjadi orang-orang yang jujur. Kalau punya ambisi politik ya katakan. Ya seperti gue gitu loh. Di bio gue tulis jelas mimpi menjadi calon wali kota. Gak perlu malu-malu. Kalau di Cina nih ya, jangan heran banyak orang yang bilang 10 tahun lagi saya ingin menjadi kader tingkat provinsi. Itu diomongin terang-terangan, bukan aib. Ya karena emang bukan aib. Kalau punya ambisi omongin lah. Kalau di sini kan tiap kampanye yang diomongin bukan kemampuan konkretnya, tapi apa? Cium tangan guru bolak-balik lah. Apa gunanya cium tangan guru bolak-balik? Gak ada gunanya. Ya guna sih. Buat bohongin orang biar milik kita ada gunanya sih. Bagi-bagi beras murah lah apa gunanya? Ini mau lomba jadi orang baik apa lomba apa nih? Lomba politik apa kan gitu. Tapi tetap yang paling gue gedek itu cium tangan guru bolak-balik. Buat apa sih? Guru les maksudnya guru les. Bukan guru yang lain, bukan. Guru les. Guru bimbel. Nah. Ya kalau lu sudah ngikutin channel ini 2 tahun terakhir ya lu tau lah apa mimpi kita di channel ini nih. Mimpinya adalah mau nyawal kot. Gak malu-malu sebutin aja. Ya sebagai orang Jabodetabek kalau mau nyawal kot tentu bukan di Jakarta karena Jakarta gak bisa nyawal kot. Kecuali ntar ada perubahan peraturan ya. Berarti kan kalau Jakarta gak bisa pilihannya adalah Bogor, Tangerang, Bekasi, Tangsel, sama Depok. Nah dari 5 ini kalau gue timbang-timbang nih kita ini paling pasnya itu di Depok gitu. Ya ada pertimbangannya lah panjang kalau ceritain. Masalahnya kita paham nih dunia ini tidak berjalan seperti negeri dongeng.
Nggak bisa hanya karena ngonten-ngonten doang terus tiba-tiba ada partai nawarin mau nggak nyawal kot, nggak mungkin, itu nggak akan terjadi kecuali Ferry Irwan, itu beda cerita tuh. Kalau itu pergerakannya gila, itu ya, itu tuh beda level lah, itu kita nggak sampai sana, itu terlalu hebat. Kalau itu selalu respect lah. Nah terus gimana cara yang masuk akal untuk menjadi wali kota? Masalahnya kita ini kan nggak modal feodal, nggak modal cium tangan guru bimbel bolak-balik, nggak maranin ormas, nggak bagi-bagi beras lagi mana? Ada caranya. Cara ini cara gila nih, belum pernah dilakukan di Indonesia. Tapi entah kapan-kapan kita share lah. Ya kalau gue ceritain pasti terdengarnya mustahil dan diketawain orang, tapi possible. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Adios, vamonos.